Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali yang disampaikan tadi perihal risiko sosial kan ya, Pak ya. Risiko sosial yang di antara yang saya tangkap adalah mengenai piramida. Piramida ya piramida yang kita pahami kan piramida itu dari bawah ke atas kan gitu. Tapi dalam membaca risiko yang dijelaskan tadi adalah bagaimana dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau kayak ada mamanya cek satu dua. Jadi kalau ada masalah mengenai sosial, yang paling dirugikan itu adalah masyarakat kelas bawah gitu. Dan memang kalau mengamati sosial yang terjadi gitu, memang apa yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas itu selalu dapat merugikan masyarakat kelas yang bawah gitu. Nah, cara membaca resiko yang seperti itu, eh, saya juga kaitkan itu dengan bagaimana kita membaca alam itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat risiko lingkungan gitu. Jadi cara membaca sosial yang kayak gitu, namanya bahwa yang paling dirugikan adalah masyarakat yang paling bawah gitu. Nah, cara melihat yang seperti itu juga kita juga melihat bagaimana cara membaca lingkungan, bahwa kalau kita umpamanya menyebabkan lingkungan tidak baik, maka risiko yang paling mengalami risiko terburuk adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi alam sebenarnya di risiko paling atas gitu. Tetapi kalau kita rusak itu, maka yang paling berdampak risikonya adalah manusia gitu. Karena manusia ini yang berbuat, bagi saya manusia ini yang berbuat sangat banyak, bahkan membuat eksistensi dia itu seolah-olah pengen yang lebih tinggi gitu. Makanya sampai ada istilah keluarga, ada istilah negara, ekonomi, peradaban. Nah, lingkungan ini, alam ini, kalau kita apa ya? Kalau kita ganggu gitu, yang paling merasakan dampak ini manusia gitu. Yang paling merasakan dampak kerusakan ini manusia. Jadi kalau kita lihat umpamanya membaca resiko paling besar ini umpamanya kalau dalam sosial adalah masyarakat kelas bawah, tetapi kalau alam ya manusia itu sendiri, kayak umpamanya sekarang umpamanya. Dampak dari perubahan iklim saja gitu. Coba yang paling dirugikan siapa? Manusia. Pertama, sekarang ini kan musimnya orang-orang sakit karena perubahan cuaca. Yang kedua, musimnya orang-orang kekurangan air gara-gara kekeringan tersebut. Jadi kalau kita baca lagi dalam, mungkin ini namanya adalah resiko lingkungan gitu. Resiko yang paling banyak yang paling banyak terpengaruh atau efek terbesar itu adalah manusia itu sendiri. Contoh resiko dalam minyak goreng gitu kan. Ini resiko kekurangan, umpamanya kekurangan apa? Kekurangan kekurangan padi, pangan saja. Itu kan juga karena apa ya? Karena bisa saja perubahan iklim, bisa saja hama tanaman padi atau lain-lain besar hingga menyebabkan kita kekurangan akan pangan itu sendiri. Yang paling dampaknya adalah manusia itu sendiri. Ya gitu. Jadi itu mungkin kalau cara baca risikonya, mungkin kalau itu adalah sosial bisa dilihat dari kelas, berarti kelas bawah yang paling dirugikan. Tapi mungkin kalau bicara alam itu sendiri, dari kelas-kelas alam itu sendiri, yang paling organisme yang paling dirugikan itu adalah manusia itu sendiri, kayak gitu loh. Oh ya, berbicara tentang masyarakat risiko, lebih baik. Saya baru ingat, Mbak. Saya punya buku karya Anthony Giddens, Konsekuensi Modernitas. Ini juga relate dengan apa yang dikatakan pemantik tadi, yang mengatakan bahwasanya Beck dan Giddens ini adalah dua sosok karib yang memang sama-sama sangat antusias dan memperhatikan betul
bagaimana dampak dari modernitas terhadap masyarakat pada zaman sekarang. Nah, mungkin apakah ada hal yang membedakan atau kesamaan dari keduanya tersebut. Jadi agar kita bisa sama-sama mensintesiskan antara keduanya, bagaimana baik memandang konsekuensi modernitas, bagaimana juga Giddens memandang dampak dari modernitas juga. Saya rasa jika misalnya pemantik bisa menjabarkan sedikit aja, saya rasa pengetahuan kita lebih kaya lah gitu terkait bagaimana mereka menjabarkan dampak-dampak modernitas ini. Terima kasih. Saya respon tadi dari salah satunya dari Ustadz Jalal ya, tentang resiko lingkungan, tentang bagaimana misalnya manusia adalah entitas yang paling terdampak apabila terdapat kerusakan-kerusakan lingkungan, atau bahkan ketika terjadi bencana alam, manusia justru yang mengalami itu atau yang tertimpa itu. Alam tidak mungkin yang karena kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dapat merespon kita secara verbal misalnya, makanya kita menganggap sebagai sesuatu yang lain, yang kita seringkali menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak ada gitu, atau tidak hidup. Kita merasa lebih spesial dibandingkan alam, seringkali begitu. Cuman Ulrich Beck melihatnya tidak pada variabel tidak pada variabel apa, tapi piramida itu dipahami sebagai strata kelas, sama seperti strata kelas yang dikonsepsikan oleh dalam Marxis tentang bagaimana adanya kelas-kelas borjuis, kelas proletar, atau misalnya dalam kelas sosial ada kelas sosial menengah ke atas, menengah ke bawah, dan lain sebagainya. Maka strata itu sama seperti kita gambarkan begini. Maaf, saya salah ngambil spidol. Seperti misalnya begini. Ini orang kaya misalnya, ini orang miskin di sini. Ketika ada satu resiko atau misalnya tentang pangan misalnya, maka yang paling terdampak itu adalah orang miskin. Kenapa? Karena ada akumulasi yang itu diabaikan oleh ilmu pengetahuan atau diabaikan oleh aspek-aspek yang lain, misalnya dalam ekonomi, sosial dan lain. Misalnya pangan itu tidak hanya karena mereka, misalnya bagi orang kaya itu hanya mungkin mereka akan mengeluarkan uang lebih banyak, misalnya itu tidak akan berdampak terlalu besar. Sedangkan bagi orang miskin itu akan berdampak pada kesehatan, kekurangan gizi misalnya, polio, terus juga kebuntuan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ada akumulasi resiko yang itu dialami oleh orang-orang menengah ke bawah, atau kalau di sini saya menyebutnya secara istilah kaya dan miskin misalnya. Itu misalnya di sini kerusakan lingkungan, maka kausalitasnya di sini misalnya krisis lingkungan. Misalkan di sini ini negara maju. Ini negara dunia ketiga misalnya, dunia ketiga misalnya. Maka ketika pemanasan global itu dialami oleh seluruh dunia, maka akumulasi resiko yang paling besar itu dialami oleh negara dunia ketiga. Kenapa? Karena pertama ada faktor ekonomi, sosial, geografis dan lain sebagainya yang itu dialami oleh, dan itu berbeda kondisinya dengan di negara maju dengan negara dunia ketiga. Itu yang menurut Ulrich Beck itu sering kali diabaikan. Sama seperti begini. Untuk penyakit tertentu vaksinnya ini, vaksin A. Dia mengambil sampel negara maju, misalnya 10 orang di negara maju. Ketika itu diterapkan di seluruh dunia, maka responnya akan berbeda. Maka kemungkinan akan ada yang mati misalnya. Kenapa? Karena orang-orang misalnya ada 100 orang yang sampelnya 10 orang di negara maju. Sisanya sedangkan yang menjadi sampel itu orang dengan kondisi sehat, dengan kondisi biologis tertentu yang berbeda ketika dicoba kepada orang-orang di negara dunia ketiga, atau orang-orang lain di negara-negara lain misalnya selain di negara itu.
Sama seperti itu, akumulasinya berbeda atau resikonya berbeda dan dimungkinkan lebih besar. Kenapa? Karena perbedaan latar belakang, perbedaan sosial, perbedaan kondisi iklim dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi resiko itu semakin besar. Makanya Ulrich Beck sangat mengkritisi ketidakterlibatan manusia atau dalam etika implisit tadi, bahwa seringkali kita dibedakan dengan alam atau kita tidak dilibatkan dalam rasionalitas ilmiah, sehingga rasionalitas sosial, aspek-aspek sosial, kenyataan realita itu seringkali tidak dilibatkan, seolah-olah validasi ilmiah itu mengklaim kebenaran, sehingga selain itu dianggap menyimpang. Seperti itu sih. Jadi itu ya Ustadz Jalal ya, seperti itu kurang lebih begitu. Selanjutnya dari Prof Fakih tentang Prof kan banyak Kak. Provokator. Jadi tentang apa tadi ya? Apa tadi Kak? Perbedaan Giddens dan Ulrich Beck ya. Saya belum terlalu banyak membaca Giddens, cuman saya melihatnya dari salah satu buku yang membahas keduanya. Keduanya sama-sama, kalau persamaannya banyak. Keduanya sama-sama membahas tentang konsekuensi dari modernitas. Keduanya sama-sama mendetail membahas tentang modernitas, tentang bagaimana konsekuensi itu, bagaimana keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan, bagaimana pengaruhnya terhadap sosial, bagaimana itu kemudian mempengaruhi alam, dan bagaimana resiko-resiko itu muncul misalnya di modernitas, kalau dari modernitas yang kita alami sekarang atau di masa lalu. Kalau perbedaan-perbedaannya, saya melihatnya dari bukunya bukunya Ulrich Beck. Di Young Rich Society dia tidak banyak membahas tentang alam. Dia tidak membahas banyak tentang bagaimana keterlibatan alam, atau mungkin ada di terbitan-terbitan yang lain. Terus yang kedua, Giddens melihat bahwa di sini kita bisa apa di sini redaksinya ya? Dia mungkin saya melihatnya Giddens lebih optimis dalam melihat bagaimana ilmu pengetahuan akan menawarkan sebuah solusi dalam menghadapi resiko. Sedangkan saya melihat Ulrich Beck, dia lebih skeptis, bahwa dia melihat bahwa metodologis yang selama ini digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti sesuatu itu, makanya ada yang kata-kata yang saya sebut dengan trik palsu. Saya melihatnya dia menggebu-gebu sangat skeptis terhadap bagaimana ilmu pengetahuan itu mampu menjadi satu-satunya dalam mengatasi resiko atau mengatasi masyarakat yang beresiko. Itu sih Kak. Kurang lebihnya tentang yang aspek-aspek yang lain saya belum terlalu banyak membaca tentang Giddens. Cuman sejauh ini yang saya lihat itu sih. Jadi justru di satu buku Giddens, di satu bukunya di yang mana ya saya lupa. Bukunya Giddens itu Ulrich Beck pernah menulis dengan Giddens dan Scott Lass, itu sama-sama mungkin ini kesamaan juga, meneliti tentang atau menulis tentang reflexive modernization. Ini salah satu buku yang mereka tulis bertiga. Yang saya rasa ketiga-tiganya itu memiliki satu konsep yang atau gagasan yang sama, bagaimana pergeseran destradisi pemudaran tradisi-tradisi, terus bagaimana keterlibatan politik dan bagaimana modernisasi refleksif yang kita hadapi sekarang atau yang cenderung muncul pada masyarakat sekarang. Itu sih Kak, kurang lebihnya itu sih. Saya melihatnya lebih banyak persamaan, perbedaannya tidak banyak yang saya temukan. Saya melihat sama halnya seperti Giddens, Beck ini juga dia itu kita anggap sebagai posmo, memang pemikirannya banyak mengarah ke situ, tapi dia tidak mau menganggap pemikirannya itu atau semua gagasannya itu masuk ke dalam kategori posmo. Jadi
Beck itu tidak mau menganggap bahwa era sekarang, meskipun dia menganggap ini adalah era baru setelah modernitas, tapi dia gak pernah menganggap ini adalah posmo, tidak. Tapi Beck itu selalu menganggap ini adalah modernitas baru, sama halnya kayak Giddens ya. Nah, kenapa alasan Beck kok selalu ngotot menganggap bahwasanya era sekarang itu era, istilah yang sering digunakan itu modernitas baru, budaya baru, dan tidak pernah menyinggung masalah posmo yang secara secara kronologis itu sebenarnya sudah masuk ke dalam posmo gitu loh, era sekarang. Jadi tadi pertanyaan Kak Fakih tentang bagaimana keduanya dua orang sahabat karib ini sama-sama memiliki kategorisasi yang berbeda ketika dalam melihat atau dalam mengklasifikasikan modernitas. Kalau siapa namanya? Beck, saya menyebutnya tadi ada modernitas klasik dan modernitas atau modernitas baru atau new modernity. Sedangkan Giddens itu juga mengklasifikasikannya menjadi dua. Disebut dengan modernitas sederhana dan modernitas reflektif. Dua-duanya sama, sebenarnya dua klasifikasi ini sama. Kalau menurut Kak Fakih tadi mereka tidak mau menyebut posmo, memang tidak ada, saya jarang menemukan ada kata-kata itu, yang ada mungkin post tradisional, bukan postmodernis. Kedua-duanya sama-sama membuat dua klasifikasi yang sebenarnya sama. Modernitas klasik versi Beck itu sama dengan modernitas sederhana versi Giddens. Sedangkan modernitas reflektif sama dengan new modernity versi Beck, yang reflektif itu versi Giddens. Dua-duanya sama melihat bahwa kenapa keduanya tidak mau menyebut bahwa ini gejala modernitas baru atau reflective modernization itu tidak mau dianggap sebagai postmodernis. Saya melihatnya bahwa mereka lebih setuju menganggap atau mendefinisikan itu sebagai modernitas reflektif. Karena bagaimana modernitas, kalau kita tahu bahwa modernitas reflektif itu kan bagaimana seseorang atau suatu generasi atau suatu peradaban itu merespon perubahan sosial yang luar biasa. Dan kategorisasi atau indikator yang dijadikan kenapa mereka menyebutnya sebagai reflexive remodernization adalah ketidakpastian. Kedua-duanya sama menyebut bahwa kita sebenarnya sedang berada dalam uncertainty atau ketidakpastian, terutama dalam menganalisis tentang masyarakat resiko. Bagaimana ketidakpastian itu muncul dan bagaimana respon atau masyarakat risiko terutama ketika dikaitkan dengan respon-respon manusia, keterkaitan ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita sekarang menghadapi atau ketika dihadapkan dengan modernitas yang muncul sekarang. Itu sebagai respon saja, tidak sebagai gejala modernitas baru yang kita sebut, yang sering kita klasifikasikan sebagai posmo. Jadi sama seperti begini, mungkin orang-orang yang tidak setuju dengan posmo karena melihat terlalu terburu-buru kalau kita menyebut ini sebagai suatu zaman baru. Padahal sebenarnya posmo itu hanya mengomentari, misalnya. Ada satu juga posmo hanya sebagai respon, atau posmo hanya sebagai antitesis dan lain sebagainya misalnya. Saya melihatnya kedua-duanya memiliki sisi yang sama atau posisi yang sama. Bagaimana keduanya melihat dalam reflexive modernization atau modernitas reflektif itu adalah momen yang lebih sesuai ketika menganggap bagaimana respon-respon masyarakat, bagaimana masyarakat resiko terutama atau konsekuensi dari modernitas itu sebagai salah satu respon yang mereka sebut dengan modernitas reflektif. Itu lebih sesuai dibandingkan mereka menyebut sebagai postmodernis. Bahkan kalau Giddens menyebutnya post tradisional. Karena menurut mereka pada era baru ini, era reflective modernization itu, atau kalau versinya back new modernity, itu lunturnya tradisi-tradisi. Makanya mereka menyebutnya post tradisi. Apa tadi? Post tradisional ya tadi. Gue lupa. Post apa tadi? Ya post tradisi lah. Saya lupa belakangnya apa. Jadi post tradisi itu bagaimana tradisi-tradisi mulai hilang dan cenderung pada individualitas. Itu indikator yang untuk mereka mengklasifikasikan jenis kedua dari modernitas itu. Itu sih Kak yang saya baca dari keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal masyarakat resiko ya,
Aslinya bagi saya sih, pandangan saya, masyarakat itu nggak akan punya risiko asalkan secara mental mereka sehat ataupun baik-baik saja. Mereka nggak akan menemukan yang namanya risiko. Hanya saja, dulu sih. Oleh sebab itu saya dari tadi makanya saya kok nggak bahas risiko mental itu, aslinya bagus itu karena mengarah terhadap psikologi nantinya kan seperti itu kan. Dan juga perihal apa tadi itu, ini lagi siapa namanya Mbak memantik Urbe Ulrich Beck ya. Dia kan berpandangan bahwa risiko itu termasuk suatu cara sistematis dalam menghadapi risiko-risiko modernitas. Saya rasa risiko itu tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya rezeki yang tidak disangka-sangka, risiko juga tidak disangka-sangka. Salah satunya kan, ya mohon maaf kemarin barusan pemantik menjelaskan kasus corona misal. Corona kan nggak disangka-sangka. Hanya saja ketika ditelisik dari beberapa literatur itu memang proyek besar sih. Kalau tidak salah itu di tahun 97. Kalau tidak salah itu. Ada kok artikelnya kalau nggak salah. Jadi untuk pandangan saya sih risiko itu memang nggak disangka-sangka. Karena saya punya pendapat bahwa ketika manusia itu lari dari resiko, dia akan gak menemukan yang namanya istilahnya itu tanggung jawab. Dan ketika dia tidak menyadari tanggung jawab, maka yang jelas dia itu ya keanak-anakan lah, egoisme dan sebagainya. Makanya tanggung jawab itu penting. Tanggung jawab itu penting. Ya tentang risiko mental Mbak, gimana itu Mbak? Karena begini Mbak, saya melihatnya juga masyarakat itu kan yang jelas perkumpulan dari beberapa manusia, ya kan. Nah, dari beberapa kumpulan manusia yang disebut dengan masyarakat, yang jelas di situ ada pemimpin. Ada pemimpin dari masyarakat tersebut. Oke lah, barusan dijelaskan bahwa perihal kosmopolit dari beberapa ibu kota ataupun daerah yang kosmopolit, ya kan. Dan di sana ada gubernur, ada pemimpin. Saya rasa Ulbeh belum menyentuh bagaimana sih agar tidak masyarakat beresiko di situ dalam suatu daerah, terutama yang kosmopolit. Surabaya keras Mbak. Iya ya, kerasnya kota. Lagu ni Akbar iku Mbak, iku Mbak. Ya mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Tadi ada dua pertanyaan ya tentang resiko mental ya mungkin saya merasa jangan-jangan Gus Faruk ini sedang mengalami resiko itu cuman tidak menyadari gitu. Dan mungkin sisinya lebih menolak gitu ya. Cuman mari kita telisik apakah dan bagaimana tadi tentang apa tadi satunya? Oke. Sebenarnya tentang ada yang menarik dan lupa saya sampaikan tadi. Ada yang disebut dengan kebutaan ekonomi terhadap resiko. Sebenarnya sesederhana begini. Ketika ada satu virus baru. Ada satu virus baru itu, kan virus baru, itu kan sudah gak baru. Jadi misalnya ada virus baru gitu. Sedang menyerang manusia. Atau satu negara, sebut saja negara X gitu misalnya. Atau negara X menyerang itu. Demi menjaga agar masyarakat tidak panik misalnya, maka seolah-olah pemerintah negara X itu tutup mata. Sehingga disebut dengan kebutaan ekonomi terhadap resiko. Mereka berusaha untuk menutup mata terhadap aspek resiko yang akan dialami oleh manusia demi kepentingan ekonomi tidak mati misalnya. Demi sosial, demi politik dan aspek-aspek yang lain, demi investasi agar asing masih bisa mau berinvestasi misalnya, dan beberapa aspek-aspek yang lain. Sehingga suatu negara atau negara X itu seolah-olah menghindari bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari
kepanikan, kekhawatiran, resiko mental yang dialami oleh masyarakat. Sama seperti begini, misalnya ada suatu negara Y, mereka membuat nuklir. X sudah tadi jadi contoh, sekarang Y. Misalkan negara Y itu menciptakan nuklir. Sederhananya menurut Ulrich Beck, dalam variabel yang diproyeksikan tadi atau ya proyeksi variabel tadi, seharusnya jika memang itu membahayakan, itu seharusnya tidak dibuat misalnya. Tapi mereka lebih memilih memberikan aba-aba, awas, hati-hati misalnya. Mereka lebih apa namanya? Lebih berusaha misalnya bahaya ini misalnya. Atau beberapa beberapa peringatan-peringatan gitu. Sebenarnya peringatan-peringatan itu misalnya jangan menyentuh, takut meledak misalnya. Padahal meledak itu adalah satu resiko. Sedangkan misalnya uapnya kita cium itu juga bakal merusak diri kita, tubuh kita misalnya, akan merusak masyarakat misalnya. Ada aspek-aspek lain, ada bahaya-bahaya lain yang itu seolah-olah disederhanakan oleh satu negara karena untuk menghindari resiko-resiko yang muncul yang akan mengakibatkan aspek-aspek konsekuensi-konsekuensi lain di bidang-bidang lain. Itu sama seperti bagaimana posisi pemimpin misalnya dalam suatu masyarakat. Kalau kita melihat dia sebagai satu masyarakat, maka dia juga mengalami resiko yang sama. Kalau kita misalnya kaji secara strata ini, tergantung dia ada di mana. Jika dia walaupun pemimpin tapi dia berada di sini, sama aja dia akan mengalami itu. Jadi strata sosial itu akan mempengaruhi akumulasi resiko yang akan dia terima. Orang yang misalkan begini, saya ambil di feminis misalnya. Feminis di Afrika itu tidak lagi penindasan gender, tapi penindasan struktural. Kenapa? Karena di sana mereka tidak hanya mengalami penindasan gender, tapi misalnya rasisme, apartheid, mereka jadi korban kapitalis dan lain sebagainya. Jadi akumulasi penderitaan mereka tuh lebih besar dibandingkan misalnya di negara lain, misalnya yang orang kulit putih, misalnya dia mengalami penindasan gender misalnya, maka akibatnya akan berbeda. Akumulasi itu yang menurut Beck itu dipengaruhi oleh strata sosial. Itu. Terus menyinggung tentang resiko mental, di sini memang tidak banyak disinggung oleh Beck. Cuman ada satu yang saya rasa ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan Gus Faruk tadi ya. Misalkan begini. Jadi resiko-resiko itu atau resiko mental itu seringkali kita terima tanpa kita sadari, sama seperti misalnya saya singgung lagi COVID. Ketika COVID menyerang, kita melihat bahwa atau di sini contohnya begini. Seperti tragedi kecelakaan reaktor di Three Mile Island. Trimol ya. Iyalah, anggap begitu. Trimol Island lah ya. Jadi di sana ada kecelakaan reaktor, mungkin saya melihatnya sama seperti tragedi kecelakaan zat-zat kimia gitu misalnya. Mereka yang yang mengalami itu adalah mereka. Sedangkan mereka itu digantung oleh penilaian atau tafsiran atau dari angka-angka yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan tentang resiko atau bahaya dari zat itu. Di satu sisi misalnya manusia atau orang yang terdampak langsung oleh zat kimia itu, dia merasakan ada misalnya reaksi-reaksi yang beda dari tubuhnya misalnya. Dia ada yang berubah, tiba-tiba muncul dan lain sebagainya, ada gejala-gejala tertentu, gejala-gejala dalam tubuh mereka misalnya. Tetapi mereka hanya bisa menunggu dari hasil ilmu pengetahuan bagaimana bahaya itu akan menimpa tubuh. Itu akan menimbulkan resiko mental. Sama seperti kita menunggu misalnya COVID itu tidak ciri-cirinya begini. Oh, saya punya ciri-ciri begitu. Kita seolah-olah digantung. Kita seolah-olah mengalami resiko mental bahwa kita seolah-olah berada di ambang. Apakah saya terjangkit itu atau tidak? Atau misalnya bahaya resiko-resiko yang lain seperti kebakaran hutan atau seperti lumpur lapindo misalnya. Penelitian mungkin melihat bahwa dalam beberapa tahun itu tidak akan bertambah beberapa senti misalnya. Kenyataannya mereka berada di ambang resiko bahwa mereka berdempetan
dengan kecelakaan atau dengan lumpur lapindo itu gitu, atau ada gap yang besar antara peneliti dengan orang yang mengalami itu. Makanya di situ seolah-olah rasionalitas ilmiah itu face to face dengan rasionalitas sosial. Kurangnya keterlibatan atau eksperimental pada aspek atau tinjauan lapangan lah sederhananya terhadap metodologi penelitian di lab-lab di laboratorium yang hanya seolah-olah eksperimentalnya di laboratorium tanpa dan mengabaikan eksperimental di lapangan. Itu sih. Menjawab, Bro, ada yang belum dijawab? Oh. Apa ekonomi? Kebutaan. Udah tadi. Kebutaan ekonomi terhadap resiko. Resiko. Jadi begini. Misalnya terjadi bencana, naudzubillah tapi ya, atau di negara Z misalnya. Dia mengalami satu bencana. Bencana gitu misalnya. Bencananya misalnya atau misalnya gini, bom. Bom terjadi di negara Z. Tidak masuk. Jadi bom tidak. Jadi bom terjadi di negara Z misalnya. Kita tidak tahu sejauh mana zat kimia itu akan mempengaruhi gen seorang yang terdampak bom itu. Yang masih hidup. Kalau yang mati kan tidak bisa ini ya. Yang hidup, bagaimana itu akan mempengaruhi gennya dan mempengaruhi keturunannya. Bagaimana itu akan mempengaruhi tubuhnya, fisiknya dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang berada di laboratorium, orang-orang yang menurut atau saintis lah, itu hanya memperkirakan bahwa oh ini akan secara tafsiran, secara taksiran atau secara ilmu pengetahuan itu akan menyebabkan bla 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 bla. Kenyataannya mereka tidak pernah tahu bagaimana itu akan dihadapi, yang bisa jadi itu lebih beresiko dibandingkan yang mereka bayangkan. Makanya ada di halaman terakhir atau di bab terakhir Ulrich Beck mengatakan bahwa ada politisasi ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu yang kita anggap bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian atau titik tolak dari pencerahan, dan bagaimana kita usaha untuk mencapai lebih dekat dengan kebenaran. Justru ilmu pengetahuan itu melampaui kebenaran dan pencerahan. Bukan dalam arti itu lebih baik, tapi bagaimana ilmu pengetahuan saat ini tunduk pada hal-hal yang seharusnya itu merujuk pada keduanya, pada kebenaran dan bagaimana pada kebenaran lah. Gitu. Dan lalu bagaimana? Lalu kita akan percaya bahwa yang kita alami, resiko-resiko yang kita alami dari berbagai fenomena-fenomena itu benar-benar tidak separah itu. Sedangkan data-data yang kita terima itu tidak sepenuhnya benar. Gitu. Makanya menurut Ulrich Beck, kita mungkin akan selalu mengalami resiko. Tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana tidak hanya ilmu pengetahuan medis, tetapi juga yang ada di bidangnya atau melibatkan ilmuwan-ilmuwan sosial dan lain sebagainya untuk mengatasi suatu resiko, dan keterlibatan manusia sebagai bagian dari apa tadi tuh? Sebagai bagian dari etika implisit yang tidak dianggap berbeda dengan alam. Itu sih. Silakan pertanyaan lain mungkin. Mungkin juga resiko mental ya. Mungkin saya singgung di akhir tadi ya tentang bagaimana banyaknya bunuh diri, banyaknya paradoks atau kontradiksi bahwa kemajuan zaman akan menyebabkan kemajuan manusia, sedangkan kita melihat bahwa banyak gejala kemanusiaan yang justru kita sedang berada di titik terendah, bahwa justru orang-orang merasa stres dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari kemajuan zaman misalnya. Itu juga sebagai resiko mental yang mungkin tidak terprediksi oleh ilmuwan-ilmuwan yang mungkin pada masanya Beck itu tidak terprediksi, karena Beck belum tahu metaverse misalnya, belum tahu bagaimana kemajuan sampai secanggih sekarang misalnya. Mungkin itu belum terprediksi. Jadi mungkin kalau Beck berada di masa sekarang, dia akan melihat bahwa bagaimana resiko mental itu sedang mendominasi masyarakat kita sebagai masyarakat yang beresiko. Itu sih. Silakan teman-teman, silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Baiklah.
tapi Ulrich Beck gitu, Ulrich Beck. Bagaimana melihat resiko sosial? Apa? Ya benar kan? Masyarakat risiko ya kan ya, masyarakat risiko. Saya tadi menangkap bahwa yang dijelaskan itu seolah-olah resiko dalam arti negatif, gitu kan? Ya, seolah-olah jadi kalau ya dalam arti negatif. Jadi yang paling yang paling merasakan dampak risiko tersebut seolah-olah sama dengan yang paling merasakan dampak negatif tersebut umpamanya. Jadi seolah-olah itu bermakna negatif. Jadi apakah memang negatif terus? Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya juga apakah ada semacam ini kan seolah-olah pada hakikatnya seperti itu gitu. Jadi membaca bagaimana risiko itu dalam urutannya seperti apa gitu. Apakah ada umpamanya penelitian sebelumnya yang menggunakan perenungan dari Ulrich Beck ini gitu. Dan Pak umpamanya ada keadaan sosial yang memang benar-benar nyata, umpamanya dalam prediksi, umpamanya dalam membaca risiko tersebut menggunakan metodenya Ulrich Beck ini gitu. Apakah sempat sejarah memuat apa anggapan itu atau memuat metode itu? Ya mungkin seperti itu. Apakah Ulrich Beck itu pesimis atau bukan pesimis ya, menganggap bahwa segala resiko itu berkonotasi negatif? Apakah sebenarnya atau resiko itu sesuatu yang netral atau bagaimana gitu ya? Terus yang kedua tadi tentang apakah ada orang yang menggunakan pemikiran ini sebagai landasan analisis dalam menganalisis sebuah fenomena-fenomena tertentu yang mungkin kita rasakan sekarang. Jadi apakah Ulrich Beck menganggap itu negatif? Saya rasa iya, karena dia menganggap bahwa konsekuensi kemajuan yang kita anggap sebagai positif itu melahirkan konsekuensi lain yang kita sebut dengan resiko atau masyarakat resiko. Makanya ia menyebut ketika kita menganggap semua hal positif, bahwa modernitas itu membawa segala hal yang positif, maka tanpa kita sadari sebenarnya dari start sudah ada resiko juga yang muncul yang sama tuanya dengan perkembangan zaman itu. Makanya saya melihat bahwa konotasi itu konotasi negatif. Makanya dalam bukunya Ulrich Beck sendiri dalam Re-Society, dia mengkritiknya atau dalam definisinya juga tentang resiko menganggap bahwa hal-hal yang ditimbulkan atau bagaimana kita mengatasi dan apa tadi resiko, bagaimana kita mengatasi terus juga meminimalisir, bagaimana kita berusaha untuk mencegah resiko-resiko yang muncul di masa depan, itu adalah dampak negatif dari modernitas. Saya melihatnya begitu sih. Atau dalam definisi resiko pun secara sistematis dalam menghadapi bahaya dan ketidakamanan. Jadi kayak misalnya kalau ada praktik malpraktik gitu. Jadi kalau ada plus ini negatifnya. Jadi bagaimana penyimpangan-penyimpangan atau kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan atau risiko-risiko yang mungkin diakibatkan oleh ini itu kita rasakan tanpa kita sadar sebagai bagian dari modernitas atau dampak dari adanya modernitas. Jadi walaupun dia tidak menyebutnya negatif, saya rasa konotasinya negatif. Gitu sih. Terus yang kedua apa tadi? Oh iya, penelitian. Saya melihat di beberapa jurnal banyak yang menggunakan masyarakat risiko ini. Salah satu penelitiannya di mana ini? Universitas Maritim Raja Ali Haji, Nani Rahmawati dan kawan-kawan. Bagaimana dia meneliti tentang masyarakat risiko dengan objek penelitiannya di kawasan industri di Pulau Bintan. Jadi banyak sekali karena saya rasa penelitian ini masih hangat karena termasuk dalam kontemporer di abad 21 juga maupun abad 20. Cuman untuk tokohnya yang meninggal abad 21 saya rasa masih sangat baru sekali dan masih sangat relevan dengan masyarakat kita. Karena bagaimanapun kita masih masuk dalam kategorisasi apa yang dianggap Beck sebagai new modernity. Jadi
masyarakat resiko ini masih kita alami dan banyak dijadikan acuan dalam melihat kondisi masyarakat kita sekarang. Salah satunya itu, sisanya masih banyak sekali. Cuma rata-rata ada juga ini sintesa pemikiran Ulrich Beck tentang resiko tentang dalam pembentukan hukum. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu melibatkan atau menggunakan pertimbangan-pertimbangan masyarakat resiko. Mungkin itu sih. Mungkin juga teman-teman nanti dalam menulis atau apapun dalam kita melihat sosial kita juga bisa menggunakan pemikiran dari Ulrich Beck ini tentang masyarakat resiko. Itu sih ya. Ada lagi? Oke, saya mau nanya. Oke, silakan. Oke, mungkin saya memposisikan sebagai orang yang awam dalam mengenal tentang Uri Beck, tentang tokoh siapa namanya? Ulrich Beck, ya. Dari tadi apa yang disampaikan oleh pemantik mengenai masyarakat resiko, saya kira gitu, Ulrich Beck itu memaparkan tentang masyarakat resiko, apalagi dengan kemodernan yang akan selalu terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Nah, tujuan dari Ulrich Beck susah banget nih. Beck aja ya, panggil Beck aja biar gak belibet. Tujuannya Beck itu memaparkan hal sedemikian, kira-kira apa gitu. Soalnya kalau kita melihat kepada sebuah karya gitu, apapun karyanya itu pasti memiliki konsekuensinya. Misal kayak membuat pesawat, pasti walaupun itu adalah inovatif yang sangat membantu masyarakat dalam bersosial, misalnya ingin dari Madura ke Malaysia semisal, itu bisa mudah dengan akses yang begitu cepat dengan adanya pesawat. Cuman pun dengan timbulnya pesawat itu juga berdampak beresiko untuk terjadi kecelakaan yang justru mengakibatkan musnahnya dari manusia itu sendiri gitu. Nah, kira-kira Beck ini memaparkan tentang risiko-risiko yang beliau sampaikan dalam karyanya itu, kira-kira apa untuk sebagai halayak ramai, sebagai pembacanya itu apa? Apa cuman penyadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari sebuah kemodernan, atau justru hal yang lain gitu? Ya itu saja sih. Oke. Jadi apa tadi? Mengurangi atau menghindari resiko. Jika misalnya segala hal itu memiliki resiko. Gitu kan ya, sederhananya begitu. Apakah kita bisa menghindari kemajuan zaman karena takut pada resiko? Misalnya resiko HP pasti ada elektromagnetik yang akan merusak otak kita dan lain sebagainya gitu kan. Padahal salah satu bentuk HP itu memiliki manfaat yang banyak juga misalnya gitu kan. Terus apa manfaat juga? Kenapa dia gitu kan ya pertanyaannya? Jadi Beck tidak menyuruh kita untuk menghindari ya. Tidak menyuruh kita menghentikan segala bentuk kemajuan hanya karena menghindari resiko, tidak begitu. Dari tulisannya tentang variabel yang diproyeksikan itu proyeksi variabel, dia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, saintis itu seharusnya memperkirakan dan memberikan warning atau pencegahan bahkan sebelum itu diluncurkan. Misalnya begini, dia seharusnya ilmu pengetahuan jika tahu bahwa ada suatu air yang mengandung zat tertentu itu akan membahayakan dalam waktu yang sedemikian lama, misalnya 4 tahun ke depan dia akan mati dengan minum air ini misalnya, atau dia akan mengidap penyakit tertentu misalnya, maka dia seharusnya tahu bahwa konsekuensi atau resiko itu lebih berbahaya, maka seharusnya tidak dilakukan. Misalnya HP, misalnya begini,
HP berbahaya karena bisa merusak otak dan lain sebagainya. Maka upaya-upaya preventif atau variabel-variabel yang bisa dilakukan adalah misalnya mengurangi radiasi elektromagnetiknya atau mesin-mesinnya tidak dibuat terlalu panas dan lain sebagainya. Maka itu adalah upaya-upaya mengurangi hal itu. Makanya perbedaan dalam mengatasi modernity pun dia melihatnya berbeda. Dalam new modernity, menurut Beck itu, kita hanya berusaha untuk bagaimana meminimalisir, mencegah, dan menyalurkan agar resiko itu tidak terlalu besar. Itu adalah upaya, tapi tidak untuk menghentikan. Karena untuk menghentikan tidak mungkin kita menghentikan resiko, maka semakin banyak kemajuan akan semakin berjalan banyak juga resiko yang ditimbulkan. Gitu sih. Terus, ya, apa itu? Apa begitu? Enggak, ada lagi. Tapi kan gini ya, Pak. Kalau misal memang tujuannya baik itu setidaknya kepada saintis atau ilmuwan-ilmuwan yang berperan dalam akademika gitu, bisa setidaknya memberikan wanti-wanti gitu untuk kita bisa mawas diri. Cuman kan kalau menurut saya tuh semua para ilmuwan itu tidaklah lepas dari namanya eksperimen gitu. Yang tentunya kegagalan yang bisa ditimbulkan dari percobaan tersebut juga lah besar juga. Misal kan makanya dalam ilmu farmasi misalnya ada istilah kelinci percobaan gitu. Itu kan hasil dari keingintahuan mengenai sebuah obat misalnya gitu. Apakah benar dari pil ini dampaknya akan bisa menghindar setidaknya memberikan pengobatan terhadap luka A atau B dan C gitu. Nah, tentunya kan proses itu memerlukan uji coba gitu, eksperimen lah. Nah, kayak gimana ya kalau harus saintis dan akademika itu memberikan wanti-wanti atau warning lah. Kan semuanya belum ada yang bisa dipastikan. Semuanya juga butuh eksperimen untuk menguji kebenaran dari suatu penemuan itu gitu, Pak. Paham nggak sih? Enggak, takutnya soalnya gimana ya, penyampaian saya kurang rapih gitu. Apa belum dinyalain? Jadi tadi mungkin pertanyaan Nanang, kenapa gak diberi wanti-wanti atau beberapa peringatan? Gak mungkin misalnya kita menghindari resiko padahal kita tahu bahwa dalam eksperimental pasti ada beberapa hal yang akan dikorbankan gitu kan. Kelinci percobaan dan lain sebagainya. Justru itu yang dikritik oleh Ulrich Beck. Bagaimana penelitian ilmiah itu melepaskan diri atau mengabaikan realitas sosial yang nyata. Justru saya sempat membaca juga, dia radanya agak mengejek. Mungkin saya bacanya aja ya kali ya. Cuman redaksinya agak mengejek ketika bilang bahwa banyak sekali saintis yang justru lebih memilih bilang tidak tahu. Saya tidak tahu, seolah-olah mereka angkat tangan terhadap hal-hal yang mereka hasilkan. Seolah-olah mereka tidak bertanggung jawab dalam memberikan seolah-olah penelitian, maksudnya begini. Ketika menyebut bahwa kandungan ini, berapa persen kandungan ini akan berbahaya misalnya, dalam batas aman, itu akan dikonsumsi manusia. Sederhananya begitu. Maka seharusnya mereka tidak main-main dengan itu. Ketika mereka bilang, oh ini terjadi penyimpangan begini, mereka bilang aku tidak tahu misalnya. Mereka seolah-olah menyangkal itu, maka itu yang sangat dikritik oleh Beck. Ada risiko-risiko yang itu sangat beresiko ketika sampai kepada manusia atau sampai kepada alam. Dan itu melanggar etika. Makanya disebut sebagai etika implisit. Bagaimana seharusnya ada keterlibatan manusia dalam menelisik bahwa ini kepentingan manusia. Dan bagaimana ada etika biologis. Dan bagaimana seharusnya itu tidak menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Karena bagaimanapun itu manusia. Itu ada makna sosial yang disisipkan oleh Ulrich Beck. Jadi saya melihatnya ada 3 hal yang dapat menyimpulkan dari pemikiran Ulrich Beck. Yang pertama ada secara epistem. Dia melihat bahwa
ada episteme pemikiran yang berbeda, atau sebenarnya bukan episteme juga ya, ada perbedaan paradigma antara saintis dan juga atau paradigma kita dalam melihat seorang saintis. Kita seolah menganggap bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang murni. Mungkin itu yang kita pahami belakangan ini, kecuali orang-orang yang sudah tercerahkan misalnya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa itu bukan satu-satunya, sehingga tadi mengurangi resiko mental. Terus bagaimana juga, ya selamat datang Prof. Miss. Jadi paradigma sosial yang berbeda itu yang mempengaruhi bagaimana kita berusaha untuk mengurangi resiko, sehingga ilmu pengetahuan bukan satu-satunya yang bisa mengklaim kebenaran itu. Yang kedua, metodologi. Metodologi, dia melihat bahwa suatu penelitian seharusnya tidak tunggal, tapi bagaimana dia melibatkan rasionalitas sosial. Jadi tidak hanya menggunakan rasionalitas ilmiah. Dan dalam metodologi, dalam kita melihat satu fenomena, seharusnya tidak hanya melihat dari satu aspek medis saja, tapi bagaimana kita melibatkan misalnya pestisida di pertanian. Itu juga harus melibatkan bagaimana petani, menurut petani seperti apa. Karena mereka tahu secara eksperimen di lapangan misalnya, secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ada keterlibatan beberapa aspek dalam melihat satu penelitian itu. Jadi tidak tunggal. Terus yang kedua, aksiologis. Jadi bagaimana menurut Ulrich Beck itu ada makna-makna sosial yang harus dilibatkan, sehingga seorang ilmuwan itu tidak semerta-merta bilang oh ini aman. Padahal itu akan dikonsumsi orang banyak yang mungkin 3 tahun atau 4 tahun setelahnya itu akan berbahaya. Gitu sih, sederhananya begitu. Jadi Ulrich Beck itu tidak langsung mengklaim ilmu pengetahuan itu nggak boleh ini misalnya. Cuman dia menganggap bahwa pun resiko yang terus muncul itu nggak hanya posisi ilmuwan dan ahli itu penting dalam mengatasi, meminimalisir atau mencegah resiko-resiko besar yang mungkin muncul gara-gara modernitas baru ini. Itu sih. Oke. Biar kajiannya dari Ulrich Beck ini tidak kabur gitu. Apa tentang masyarakat risiko? Sebenarnya poin yang ingin disampaikan Beck itu terhadap risiko, yang dimaksud risiko Beck ini terhadap masyarakat kira-kira apa, Pak? Apa pola hidup atau dari penjagaan alam atau hal yang lain gitu? Subjek ya, apa objeknya apa gitu loh. Ya, biar kami juga selaku anggaplah kita penikmat dari kajian batch ini juga bisa tercerahkan gitu ya. Ya, panasnya cerah banget sekarang. Sebenarnya tujuannya Beck itu apa gitu kan ya? Saya melihatnya tujuannya adalah untuk kita menghindari resiko besar yang mungkin kita alami tanpa kita sadari. Saya mungkin sederhana mengutip kata-katanya langsung ya, yang menurut saya itu juga menjelaskan apa tujuan Beck. Menurutnya stratifikasi kelas yang saya singgung tadi, keberadaan menentukan kesadaran, tapi kesadaran menentukan keberadaan dalam masyarakat resiko. Jadi bagaimana kesadaran kita terhadap resiko itu yang menentukan keberadaan kita, sehingga kita bisa melindungi, membentengi diri kita dari berbagai resiko-resiko yang muncul, sehingga kita menghindari dari akumulasi resiko yang mungkin dari kalangan atas mungkin tidak terlalu peduli misalnya terhadap dampak yang kita alami, tapi bagaimana kita memiliki kesadaran untuk membentengi kita dari resiko-resiko itu. Jadi tidak hanya kesadaran yang menentukan keberadaan kita, tapi juga bagaimana kita juga sadar dengan keberadaan kita, dan bagaimana kita juga sadar bahwa kita berada dalam lingkup masyarakat yang kita bersinggungan dengan banyak hal.
Sederhananya kita bersinggungan dengan resiko kerusakan alam. Kita bersinggungan, misalnya kita di tropis, di daerah pegunungan kita bersinggungan dengan resiko gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Resiko makanan-makanan instan yang berbahaya misalnya dan lain sebagainya, minuman-minuman yang beracun atau air-air yang sudah terracuni, terkontaminasi dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang saya rasa salah satu dari tujuan back. Kalau tujuan aslinya saya juga kurang tahu karena saya belum pernah ketemu juga. Cuman waktu dia back hidup saya juga sudah lahir sih. Jadi back itu meninggal tahun 2015. Jadi abad 21, jadi baru meninggal. 8 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan pemikiran ini masih baru. Jadi saya rasa gitu sih. Yang menarik juga kata-katanya back itu, kemiskinan itu hierarkis. Tapi asap rokok itu demokratis gitu. Itu sih. Jadi itu menyebutkan bahwa kita semua terdampak dengan itu, terdampak dengan resiko-resiko kerusakan alam, panas dan lain sebagainya. Tapi kemiskinan, kita tahu bahwa itu hierarkis, bagaimana ada strata sosial yang cukup jomplang antara orang kaya dan orang miskin, antara negara maju, negara berkembang, negara dunia ketiga misalnya. Itu sih. Dan responnya, resikonya juga dipengaruhi oleh geografis, pendidikan, latar belakang sosial dan lain sebagainya. Gitu sih. Berarti yang saya pahami dari pemantik tadi bahwa kita ini sebagai masyarakat berangkat dari risiko menuju risiko yang lain kayak gitu. Kan apa namanya? Kalau ndak maju ya berisiko kayak gitu. Ya kalau maju sekalipun berisiko gitu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira kita kan selalu dihadapkan dengan suatu yang ambigu kayaknya gitu. Ambiguitas di mana misal kita mau mendesain suatu sosial masyarakat, kita sepakat di RT 5 di negara Indonesia ini misal, Pak Lurahnya sepakat mau menjadi kelurahan yang maju, entah dari untuk meningkatkan, kan kemajuan kan bisa dilihat dari kesehatan, pendidikan, juga kesejahteraan kan kayak gitu ya. Nah tentu kalau kita pikir itu kan malah menambah risiko-risiko yang lain. Menambah risiko-risiko yang lain kayak gitu. Nah pertimbangannya, kalau menurut saya pribadi sih, pertimbangannya mestinya harus hilangkan status-status antara negara dunia ketiga atau maju dan berkembang itu. Indonesia ini 2045 menuju negara maju misal, di mana dengan kebijakan-kebijakannya melalui Pak Jokowi jangan impor bahan mentah dan sebagainya kayak gitu, atau ada berbagai inovasi-inovasi terbarukan, kereta cepat dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh kan berangkat dari risiko menuju risiko yang lain. Ya. Sedangkan siapa manusia mana yang mau menanggung risiko itu sendiri, kan tidak ada yang mau. Kita parkir aja kehilangan kendaraan atau bawaan Anda ditanggung risiko, ditanggung pengunjung ya misalnya kalau kita ke wisata atau kemana ke kafe kan, dan kita sudah bayar akan keamanan itu gitu kan sistemnya sudah ada, aksiologinya ada. Asap rokok berdampak terhadap polusi atau membuat masyarakat sosial sakit kayak gitu ya. Tapi aksiologinya atau prakteknya secara rasionalitas kita udah bayar pajak melalui rokok itu kan bisa menghasilkan dokter-dokter handal. Kan berarti risiko itu menghasilkan risiko. Jadi ketika ditarik mengerucut ke bawah,
Ya makna sosialnya itu adalah mau manusia manapun mau bersosial atau tidak itu tetap akan bersahabat atau berteman dengan resiko. Ya kecuali tadi di tulisan barang atau kendaraan dan yang Anda bawa itu ditanggung risiko sendiri. Artinya gak ada pihak yang berani menanggung risiko kan. Karena kayak gitu, Pak. Jadi bagaimana misalnya tadi strata, sebenarnya strata ini kategori sosial, kategori ekonomi aja, kategori kelas-kelas ekonomi. Kalau menurut Ulrich Beck itu dia memisalkannya seperti orang kaya dan orang miskin, begitu. Strata-strata sosial itu akan memiliki dampak atau mengalami resiko yang berbeda. Karena misalkan, jadi ini hanya untuk menganalisis bahwa setiap negara itu berbeda, geografis berbeda, maka resiko yang diterima juga berbeda. Terus soal resiko, kita tidak bisa menghindari resiko gitu kan. Ulrich Beck tidak menyadari itu sebenarnya Kak. Jadi menurut Ulrich Beck itu kita tidak bisa menghindari resiko, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko dan berusaha untuk mencegah resiko yang lebih besar di masa depan. Makanya ada yang disebut dengan variabel yang diproyeksikan. Bagaimana variabel itu dimungkinkan memunculkan resiko di masa depan, itu harus diprevensi dari sekarang. Iya, karena itu seperti bom waktu. Dan hal-hal yang misalnya itu akan memunculkan resiko yang lebih besar, misalnya nuklir, bom, atau zat-zat tertentu dalam makanan, minuman, makanan instan dan lain sebagainya, itu seharusnya dikurangi supaya menghindari resiko misalnya di masa depan gizi anak generasi selanjutnya itu akan lebih rendah misalnya. Terus masalah ketidakpastian, sebenarnya Ulrich Beck ini sama dengan Giddens ketika melihat sebuah ketidakpastian. Kenapa? Jadi Giddens sama siapa namanya nih? Beck itu punya klasifikasi Kak. Jadi klasifikasi yang pertama itu modernitas klasik lah sederhananya. Yang kedua new modernity atau modernitas refleksif. Jadi modernitas refleksif itu adalah generasi atau bukan generasi ya, zaman ketika kita menghadapi perubahan sosial yang luar biasa. Jadi itu resiko-resiko besar. Jadi ketidakpastian itu adalah resiko atau konsekuensi dari adanya modernitas itu. Jadi kita tidak bisa menghindari itu. Makanya katanya Beck, jangan kita percaya mati-matian pada data atau pada ilmu pengetahuan. Karena seharusnya atau yang mengalami itu adalah kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ada faktor-faktor lain yang juga harusnya dipertimbangkan dalam melihat suatu penelitian. Sehingga itu yang nantinya akan memunculkan resiko, dikhawatirkan itu akan memunculkan resiko-resiko yang lebih besar. Sama seperti tadi contohnya virus misalnya. Jika ada virus A, maka antivirusnya atau vaksinnya B misalnya. Itu dianggap dengan menggunakan 5 sampel misalnya. Dan itu tiba-tiba digeneralisasikan dengan pertimbangan politis, sosial dan lain sebagainya misalnya. Maka ketika itu digeneralisasikan, maka responnya akan berbeda. Misalnya akan ada yang meninggal, akan ada yang alergi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak mempertimbangkan rasionalitas sosialnya atau realitas sosialnya. Itu yang menurut Beck itu kurang diperhatikan. Seolah-olah mereka melupakan bahwa ada manusia yang mengalami resiko itu dan akan memunculkan resiko yang lebih besar dari hanya sebatas oh mungkin segini cukup, mungkin segini aman misalnya dalam kadar-kadar zat-zat tertentu misalnya. Jadi ketidakpastian itu harus diminimalisir oleh ahli-ahli dan orang-orang yang terlibat di bidang-bidang itu. Seharusnya begitu. Dia tidak bisa menghindari resiko karena itu sebuah konsekuensi dari adanya perkembangan, juga akan ada resiko. Jadi kita hanya mampu meminimalisir itu dan mencegah resiko yang lebih besar. Gitu sih Kak. Oh berarti etika sosialnya sebagaimana mungkin resiko itu harus dicegah gitu Pak ya. Konsep realitanya gini Pak. Kita mengacu pada negara dikuasa. Negara dikuasa mereka negara yang dimana dia memproduksi nuklir terbesar. Jadi cara berpikirnya saya, kalau kita tidak ingin dijajah, maka kita harus tahu
hal-hal yang modern misal kayak bisa buat nuklir kayak gitu, bisa membuat apa namanya itu bukan bukan mas enggak Prabowo iya kan ya. Jadi saya gak ngupdate gimana ya, saya misal enggak mengurangi karena saya yakin internet AI 1 tahun dan 2 tahun bahkan ratusan tahun ke depan itu mengacaukan segala bidang sektor kehidupan manusia. Nah, misal saya menghindari itu, gak pakai handphone, gak pakai apapun itu. Saya akan mendapat kelas masyarakat yang dibilang tertinggal, tidak diberi akses yang setara dengan yang lain. Mau masuk kuliah, kata Pak dosen, sudah saya kirim ke grup WA materinya misal. Saya kan itu berisiko yang lebih besar pada saya. Kalau kita tahu kata Elon Musk, AI untuk 5 tahun atau berapa tahun ke depan itu lebih berbahaya dengan nuklir. Saya sekarang mau mencegah itu kenyataan realnya. Saya kan selalu mendapat terkucilkan. Mau kuliah tidak bisa karena daftarnya online, ya kan ya. Kan kayak gitu. Ya kalau kampus tidak mau seperti itu, tidak mau mengikuti AI, ya siap-siap tidak menerima pangsa pasar. Karena kata saya, kita ini berangkat dari suatu risiko yang besar untuk berpindah kepada risiko yang lain. Itu sebenarnya. Maka tidak bisa dicegah dan tidak bisa disestagnansi, tidak bisa dikurangi risiko itu. Hanya bergeser saja. Kalau dulu risikonya A, mungkin kalau kita beranjak melompat pada suatu yang anggap dalam bahasa tanda kutip modern, itu risikonya B. Terus kayak gitu. Ada menurut Ulrich Beck yang disebut dengan rantai kausalitas. Jadi resiko itu misalnya dia juga setuju bahwa Beck itu setuju bahwa apa sih namanya robot, mungkin dia nggak menyebut robot sih, apa ya, iyalah anggap aja robot gitu, atau teknologi itu akan mengambil alih manusia atau mengambil alih dunia misalnya. Lalu dan juga masalah nuklir gitu misalnya, Beck juga menyinggung itu ketika menganggap bahwa saya melihatnya dia tidak setuju dengan itu, dalam artian dia menyebut orang-orang atau ilmuwan atau ahli-ahli justru seolah-olah meminimalisir bahaya dan resiko itu dibandingkan menjelaskan bahwa ini loh resiko berbahaya jika itu benar-benar dilakukan misalnya. Jadi seolah-olah dia ilmuwan atau ahli itu lebih memilih untuk awas, hati-hati karena akan bla 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 misalnya. Dia menggunakan ilmuwan-ilmuwan itu menggunakan diksi-diksi yang itu tidak membuat panik bahwa sebenarnya resiko yang ditimbulkan dari itu lebih berbahaya dibandingkan yang mereka bayangkan. Terus dalam menghadapi resiko, jadi saya merasa bahwa Beck itu menganggap resiko-resiko yang muncul itu bisa ditangani, baik misalnya dalam hal AI, dalam hal-hal yang lain. Beck juga menyadari bahwa semakin bergesernya modernitas, resiko juga akan semakin besar atau akan semakin berubah. Maka upaya kita mengatasi resiko itu adalah dengan melibatkan seluruh agen-agen modernitas dalam menghadapi itu. Jadi kalau misalkan AI, misalnya kita AI gitu kan, itu akan mengambil alih manusia atau dunia, maka seharusnya orang-orang yang bisa mengendalikan itu diperankan atau dilibatkan dalam kausalitas atau apa sih namanya tadi, rantai kausalitas tadi, supaya itu tidak terjadi, menghindari risiko-risiko itu. Jadi tidak hanya diklaim dari satu aspek aja gitu. Itu sih Kak, menjawab nggak Kak? Jadi maksud saya begitu. Oh, ya ada rantai kausalitas yang harus melibatkan agen-agen modernisasi. Silakan gimana Faruk? Ya, mungkin sudah cukup. Jadi kurang lebih
yang diharapkan oleh Ulrich Beck adalah sama seperti yang saya sampaikan dalam episteme penologi dan aksiologi tadi, bagaimana resiko itu bisa ditangani dengan baik dengan melibatkan kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan juga etika-etika, makna-makna sosial dan makna-makna tadi sebutnya etika implisit, sehingga tidak ada pertentangan atau kesenjangan antara rasionalitas sosial dan rasionalitas ilmiah dalam mengatasi masyarakat atau mengatasi resiko-resiko yang muncul di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Kurang lebih sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.